Great. Thank you. I'm very great today too. So, guys, hari ini ya untuk mata kuliah hari ini, karena ini mata kuliah bahasa Inggris gitu kan, dan kalian ini kan mahasiswa pertanian gitu ya. Jadi untuk mata kuliah hari ini itu saya coba ya mengaitkan antara materi yang akan saya jelaskan itu nanti ini adalah bahasa Inggris juga, materi-materi bahasa Inggris, dan akan saya relate-kan ya dengan materi-materi yang biasa kalian pelajari gitu ya. Itu materi-materi tentang pertanian karena kalian mahasiswa pertanian. Dan saya yakin pasti kalian sudah familiar dengan materi-materi yang ada di pertanian itu. Sebenarnya saya coba untuk menghubungkan ya materi yang akan saya jelaskan dengan materi-materi yang biasa kalian pelajari. Terus apa sih yang akan kalian pelajari hari ini? Jadi yang akan kalian pelajari hari ini itu tentang argumentatif teks. Ada yang tahu nggak sih argumentatif teks itu apa? Debat, Sir. Debat ya, Sir? Iya, kayak debat ya itu. Jadi argumentatif teks ini tuh teks yang bakalan itu nanti approve. Kalian kan paham approve nggak sih? Kayak meyakinkan suatu opini gitulah maksudnya ya. Intinya tuh kayak gitu. Dan yaitu intinya nanti saya akan jelaskan ya dengan materi-materi di pertanyaan. Terus untuk materi yang akan saya hubungkan ya dengan argumentatif teks ini adalah tentang pengolahan limbah pertanian. Kalian udah belajar ya tentang pengolahan limbah pertanian? Sudah ya? Oke. Jadi dari salah satu struktur ya di argumentatif teks ini kita nggak perlu bahas mendalam ya tentang struktur argumentatif teks ini, kita beda sedikit aja. Jadi di dalam struktur argumentatif teks itu ada yang namanya evidence. Evidence itu adalah bukti gitu ya, bukti. Jadi terus di struktur selain bukti itu tadi, selain evidence ada juga claim, terus ada juga rebuttal. Rebuttal itu adalah kayak reasons to support the opinion gitu, support the idea gitu. Nah setelah ini saya bakalan bikin video tentunya tentang pengolahan limbah pertanian, dan kalian nanti coba buat analisis kalian lihat benar-benar videonya, terus nanti bakalan saya kasih soal-soal yang terkait tadi ya argumentatif teks yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ya harapannya teman-teman kalian nanti bisa benar-benar melihat dan mempelajari ya untuk videonya. Oke. Welcome green technologies for the valorization of organic biowaste. The biowaste solution combines three value chains that transform through a receiving approach urban biowaste into added value products like green ingredients and fertilizer access.
We are implementing pilot experiences in 2 municipalities in Europe, Hungary, Denmark, and Tunisia in Spain, where we have ambitious goals in human biodiversity valorization as a way to contribute to European cities' circularity, efficiency, and sustainability. In Madrid, Ferrovial launched the pilot experience and the collection of urban models in the neighborhood of La Glorieta. The brown containers are used for use, and they is mostly bio-based. At this moment, the quality is very especially for the kids. Then, the bio-waste is transported to the bio-waste pilot plant in California, where the treatment begins. In the plastic garbage, and treat it mechanically, and improve the quality of the bio-waste. After this, the bio-waste moves forward to another digest. We designed and installed the anaerobic digester bio-waste pilot plant. It processes bio-waste into biogas and liquid digester. This human digestate or semi-liquid function, and biogas are in between products that will be further treated during the valorization process. Moving forward, on one side, biowaste carries out carbon nutrients, nitrogen, and phosphorus necessary to reduce fertilizers for agriculture. Ulysses and Ecobalance are people in this process with their expertise. After the digester, the water or the liquid, semi-liquid goes through the deboiling process where we separate solids and water. The solids are later on dried and then used in the fertilizer production as a base. The liquid goes into a tank, and from the tank it goes to 2 different types of facilities, one for phosphorus removal and one for nitrogen removal. Oke, jadi videonya ya teman-teman. Jadi setelah ini saya bakal bagi untuk lembar kerjanya yang bakal kalian kerjakan, gitu ya teman-teman. Kita nanti di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan video tadi. Terus nanti teman-teman bisa jawab ya. Oke, gimana? Itu boleh nggak nanti linknya dikirim ke grup saya? Oh ya boleh, buat nanti bahan belajar kalian juga gitu ya. Oke, Makasih ya, Sir. bisa boleh dilihat dulu. Oke, udah semua ya. Dasar. Silakan bisa mulai dikerjakan. Bisa ada. Sir, ini berapa menit, Sir? 10 menit cukup Mas? Kurang. Oke, 15 menit dari sekarang. Oke, itu cuma 3 soal. Gampang. Oke. Oke, udah? Bisa, Sir. Bisa. Udah? Sudah, Sir. Oke. Oke, kan di situ ada 3 soal ya. Nah, soalnya kan kayak gini. Sama nggak sama kan? Ya, Sir. Oke. Ada yang mau jawab soal nomor pertama? Saya, Sir. Boleh? Jadi, Ini menurut saya, Sir ya. Maaf kalau salah, Sir. what is video about? Apa videonya? Video tersebut itu tentang proses pengolahan limbah gitu, Sir, di sebuah pabrik. Kalau dilihat dari Gambarnya videonya dari Sir. Oh, berarti tentang pengolahan Limbah. Ya, Sir. Yang nomor 2 ada yang mau jawab? Ya, Sir. Claim tadi, idea, opini dari video tadi apa? Agricultural waste can be turned into valuable products. Oke, bisa.
what are two reasons to support tadi? Reasons, alasan untuk nge-support idea atau opini yang tadi ada di video gitu. Boleh? Jawabannya it reduces environmental pollution and it gives economic benefits to farmers. Oke, good job. Oke, kita coba lihat ya jawabannya sama-sama. Oke, jawaban nomor 1. What is the video about? Jadi tadi videonya itu tentang apa tadi jawabannya dari Itu proses pengolahan limbah, pengolahan limbah. processing agricultural waste. Itulah itu, Sir. Ya, benar. Yeay. Di sini jawabannya ada video about processing agricultural waste into useful products gitu ya. Jadi ya benar, tadi videonya itu intinya tentang cara ya, proses di mana agricultural waste itu limbah pertanian gitu ya, mengolah limbah pertanian into useful products. Jadi gimana cara mengolah limbah pertanian menjadi produk yang useful apa? Ada yang useful? Berguna. Bermanfaat. Terus kita coba lihat soal nomor 2. The main idea klaimnya dari video itu. Tadi apa jawabannya? Iki Pengolahan limbah itu bisa diubah ke barang-barang yang bermanfaat dan Yang memiliki harga bernilai. ya betul. Yeay. Nah. Jadi benar banget ya. Jadi salah satu idea kan tadi udah tak jelasin main idea atau klaim atau opininya dia dalam suatu video. Jadi tadi videonya itu tentang salah satu klaimnya itu adalah agricultural waste atau limbah pertanian itu bisa diubah menjadi valuable products atau bisa diubah menjadi produk yang lebih bernilai, lebih bermanfaat. Terus yang nomor 3, kalian suruh menyebutkan 2 alasan untuk nge-support idea, support opini tadi. Gitu. Tadi jawabannya apa? Ada? It reduces environmental pollution and gives economic benefits to farmers. Nah, betul. Jadi memang tadi ada ya alasan yang ini yang disebutkan tadi. Jadi ada it reduce environmental pollution, itu bisa apa? Mengurangi polusi lingkungan. Nah, betul. Terus ada juga it gives economic benefits to farmer, memberikan benefit apa? Perekonomian untuk farmers. Karena barang yang hasil olahan limbah tadi bisa dijadikan barang jual juga ya. Ya, betul. Jadi ya limbah pabrik, kalau limbah pertanian tadi itu intinya gak cuman bisa dibuang aja gitu. Tadi kalau dari idenya limbah pertanian itu bisa kita manfaatkan lagi. Videonya jelaskan kayak gitu ya, bisa kita manfaatkan lagi menjadi barang-barang atau produk-produk yang lebih bernilai ekonomi gitu. Udah belajar belum kalian tentang itu? Sudah, Udah kan? Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk mata kuliah hari ini. Semoga bisa diambil ya manfaatnya, karena ya tadi kan kita udah belajar tentang argumentatif teks gitu ya. Jadi ya harapannya itu bisa bermanfaat ya untuk kalian, karena kan mungkin sometimes kalian bakalan ada di situasi yang mengharuskan kalian berdebat gitu ya sama orang lain. Itu
ya tadi semoga bisa direlakan juga, bisa dihubungkan juga dengan apa yang udah kalian lihat tadi ya dari video-video yang saya tampilkan tadi ya tentang pengolahan limbah pertanian gitu kan. Yang ya sebenarnya kalian udah belajar juga ya tentang pengolahan limbah pertanian kan. Tapi ya kali ini saya mencoba menghubungkan ya dengan materi di dalam bahasa Inggris ya, karena kan kalian juga pastinya butuh bahasa Inggris kan ya. Bahasa Inggris kira-kira kalau di bidang kalian tuh sebagai mahasiswa pertanian itu kira-kira butuh bahasa Inggris buat apa? Ada yang tahu? Kalau saya, karena saya ingin ini Sir, nanti saya ingin kerja ke Australia Sir. Amin. Di perkebunan gitu Sir. Jadi saya butuh bahasa Inggris. Bisa ya. Terus salah satu kegunaan bahasa Inggris juga untuk mahasiswa pertanian itu bisa kalian itu nanti untuk pemasaran yang pertama. Jadi kalian kan pasti nanti ya karena masih pertanian ya, terus mungkin kalian nanti punya kebun gitu ya, pertanian sendiri. Terus ya kalian pasti kan nanti akhirnya bakalan ada proses pemasaran juga kan, ada proses penjualan juga untuk menjual hasil-hasil produk pertanian kalian. Nah itu kan nanti kalian memasarkannya, kalian menawarkannya nggak cuma bisa di dalam negeri aja gitu kan. Nanti kalian bisa ke luar negeri, kalian bisa tawarkan ke orang-orang luar negeri supaya nanti kalian produk-produk produk-produk pertanian kalian itu bisa lebih laku terjual gitu, lebih bisa ke branding ke luar negeri. Kontrak perekonomian negara ya Sir. Iya gitu. Jadi harapannya setelah ini kalian bisa lebih belajar lagi ya tentang bahasa Inggris, karena sangat-sangat bermanfaat untuk kalian juga gitu. Nggak cuman untuk manfaat untuk umum aja, tapi untuk kalian sebagai mahasiswa pertanian itu nanti waktunya bakalan kalian rasain juga gitu. Kalau belajar bahasa Inggris. Mungkin itu aja untuk pelajaran hari ini, untuk mata kuliah hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan saya, sudah mau aktif ya menjawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.